Garuda Muda kalahkan Thailand buat Indra Syafri hat-trick Piala AFF. Hasil Timnas U19 Indonesia vs Thailand tadi, momen bersejarah bagi Indra Syafri. Laga final Piala AFF U19 2024 antara Timnas Indonesia vs Thailand yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, berhasil dimenangkan oleh skuad Garuda Muda Indonesia. Selama karir kepelatihan Indra Syafri, dia sudah memenangkan Piala AFF sebanyak 3 kali di kelompok usia yang berbeda. Gelar juara pertama lahir pada tahun 2013 ketika ia menjadi juru taktik untuk Timnas U19 Indonesia. Ia menjadi nahkoda bagi Evan Dimas Darmono, Zulfiandi, Ilham Udin Armayan, Putu Gede, M. Hargianto, Dimas Drajat, Dimas Sumantri dan lainnya. Kesuksesan Timnas U19 Indonesia harus melalui adangan tangguh dari Malaysia, Vietnam, dan Thailand di babak penyisihan grup. Serta Myanmar dan Brunei yang mana skuad Garuda sudah jelas lebih diunggulkan dan terbukti dengan kemenangan. Evan Dimas DKK kala itu kalah 1-2 dari Vietnam, imbang lawan Malaysia 1-1, dan menang 3-1 atas Thailand. Timnas U19 Indonesia melaju ke semifinal setelah menampati urutan kedua di bawah Vietnam. Di semifinal, Timnas U19 Indonesia mengalahkan Timor Leste 2-0 lewat gol Ilham Udin dan Hargianto. Namun di babak final, skuad Garuda mendapat perlawanan sengit dari Vietnam hingga harus ditentukan melalui penalti. Beruntung bagi Indra Syafri, anak asuhnya berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 7-6. Gelar kedua Indra Syafri di Piala AFF terjadi pada tahun 2019 untuk kelompok umur U22. Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Andi Setio, Satria Tama, M. Riyandi, Bagas Adi, Hanif Syahbandi adalah bagian dari keberhasilan Timnas U22 Indonesia menjuarai Piala AFF U22 2019 yang berlangsung di Kamboja. Timnas U22 Indonesia mengalahkan Vietnam di babak semifinal, dan Thailand di laga final dengan skor 2-1. Terlepas dari kesuksesan di Piala AFF, Indra Syafri juga sukses mengantarkan Timnas U22 Indonesia menjuarai SEA Games 2022 yang berlangsung di Vietnam. Gelar juara tersebut sekaligus mengakhiri puasa gelar Indonesia memenangkan medali emas SEA Games selama 31 tahun. Kini, Indra Syafri mampu untuk mencetak hat-trick juara di kancah Piala AFF setelah membawa Timnas U19 Indonesia menang atas Thailand di laga final. Menariknya, laga final tahun ini berlangsung di daerah Jawa Timur, wilayah yang pernah membawa keberuntungan untuk Indra Syafri menjuarai AFF untuk pertama kalinya. Juara Piala AFF U19 tahun 2013 silam berlangsung di Stadion Gelora Deltras Sidoarjo. Hal tersebut ia utarakan sebelum match final. Ini final kedua buat saya di Jawa Timur, mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik untuk saya, kata Indra Syafri. Dan benar saja, Indra Syafri mampu memenangkan laga tersebut, dan membuat ia sekarang memiliki 3 Piala AFF. Dapat banyak tawaran dari klub Korea, Shin Tae-yong pilih setia dengan Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengaku sempat mendapatkan tawaran melatih klub Korea Selatan tetapi ditolak karena ingin tetap bersama Timnas Indonesia. Hal tersebut diutarakan Shin Tae-yong kepada media asal Korea Selatan, Sport Chosun. Shin Tae-yong lalu mengungkapkan alasan menolak tawaran yang ada. Pelatih berusia 54 tahun itu tak ingin meninggalkan Timnas Indonesia karena merasa memiliki tanggung jawab. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong baru saja membawa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menilai bahwa tidak masuk akal bila ia harus meninggalkan Timnas Indonesia ketika jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah semakin dekat. Sebagai informasi, ajang ini rencananya dimulai pada bulan September mendatang. Timnas Indonesia nantinya harus bersaing di grup C lawan yang dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Arab Saudi, China dan Bahrain. Sejujurnya ada banyak panggilan dari klub Kalik, tapi saya merasa kasihan dengan tim yang saya buat di Indonesia selama ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dekat. Pindah tim, tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong.
Sintayong memiliki mimpi membawa timnas Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat grup C. Hal ini agar menjaga asa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Sebagai informasi, dua tim teratas dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Tim yang menempati peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sedangkan dua tim terbawah harus angkat koper. Impian saya adalah finish di posisi 3 atau 4 teratas grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang, ucap Sintayong. Sementara itu, pecinta sepak bola tanah air kini tak perlu khawatir terkait masa depan Sintayong. Seperti yang diketahui, Sintayong baru saja memperpanjang kontraknya bersama timnas Indonesia. Pelatih yang sering disapa STY itu dipastikan tetap memimpin skuad Garuda hingga tahun 2027 mendatang. 3 pemain kunci timnas U19 bawa Garuda Muda terbang tinggi. Siap debut di timnas senior? Timnas U19 Indonesia dalam Piala AFF U19 tampil cukup percaya diri sejak babak pertama hingga penyisihan grup berakhir. Tim asuhan Indra Syafri lolos dari babak penyisihan grup dengan poin sempurna yakni 9 poin dengan mengalahkan 3 tim lainnya yakni Kamboja, Timor Leste, dan Filipina. Bahkan timnas U19 Indonesia berhasil menang dengan skor telak dalam 2 pertandingan melawan Filipina 6-0. Kemudian menang 6-2 saat melawan Timor Leste, dan mengalahkan Kamboja 2-0. Timnas U19 Indonesia memiliki 3 pemain yang bersinar dalam perhelatan Piala AFF U19 edisi tahun ini. Pemain pertama yang bersinar yakni Jens Raven. Pemain keturunan Indonesia Belanda ini semakin menyatu dengan para pemain lainnya setelah pertandingan terakhir melawan Timor Leste. Jens Raven bisa menjadi ancaman ke gawang lawan karena dalam 3 pertandingan yang dilakoninya, ia telah mencetak 3 gol dari 3 laga yang dilakoninya. Bahkan dalam laga terakhir melawan Timor Leste ia mencetak 2 gol untuk tim Merah Putih. Pemain FC Dordrecht U21 tersebut tampil bagus bersama timnas U19 Indonesia meski pada laga perdana hanya bermain selama 15 menit. Walaupun hanya bermain selama 15 menit, tetapi ia berhasil menyumbang 1 gol saat timnas U19 Indonesia melawan Filipina. Kemudian dalam laga melawan Kamboja hanya bermain selama 45, dan terakhir menghadapi Timor Leste ia baru bermain penuh dan mencetak 2 gol. Pemain kedua yakni Caviatur Rizky, yang dalam laga terakhirnya mendapat sorotan dari pecinta sepak bola tanah air karena penampilannya. Pemain Borneo FC mendapat sorotan karena sukses mencetak 1 gol dan menciptakan 3 assist buat timnas U19 Indonesia melawan Timor Leste. Caviatur Rizky dikenal karena pergerakannya yang luar biasa dalam membantu tim membobol pertahanan lawan. Caviatur Rizky menjadi salah satu pemain kunci karena ia tak hanya bagus dalam laga melawan Timor Leste saja. Ia tampil luar biasa saat membela timnas U19 Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi salah satu pemain andalan Indra Syafri karena sudah memiliki 6 caps bersama timnas U19 Indonesia ini. Kemudian pemain ketiga timnas U19 Indonesia yakni Kadek Arel. Bek timnas U19 Indonesia ini mencatat telah memiliki 14 caps bersama skuad Garuda Nusantara. Ia menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang tim Merah Putih. Untuk itu, ia bisa menjadi ancaman buat para penyerang lawan. Kadek Arel tak hanya jadi andalan lini belakang tim Merah Putih saja, tetapi ia juga telah mencatatkan diri mencetak gol. Bahkan dari 3 laga yang dilakoni timnas U19 Indonesia di penyisihan grup, ia telah mencetak 3 gol saat melawan Filipina dan Timor Leste. Pelatih timnas senior, Sintayong menjelaskan bahwa para pemain akan mulai berkumpul dalam TC Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 2 September tahun 2024. Seperti apa yang kita tahu, kita akan kumpul, adakan TC selain untuk FIFA Matchday, kita kumpul tanggal 2 September, kata Sintayong kepada awak media. Saat ini para pemain sedang berlatih bersama tim masing-masing. Kondisi sedang baik-baik saja semuanya, tambahnya. Akankah Jens Raven, Caviatur Rizky dan Kadek Arel dipanggil Sintayong ke timnas senior? Kita tunggu saja.